Makasih ya Mas, kamu sampai nganterin aku. Sama-sama. Besok aku ngajuin cuti aja kali ya, biar bisa nemenin kamu ya. Oh, enggak, jangan, gak usah. Gak usah sampai cuti segala lah. Aku gak enak kalau kamu sampai cuti. Lagi pula kamu kan udah sering banget bantuin aku. Sekawan, gak usah mikirin kayak gitu. Ya bukan apa-apa sih kan. Aku tahu kamu sekarang udah gak punya keluarga. Suami kamu udah meninggal. Ya kamu punya ibu, cuman kan kalian gak bisa saling melindungi. Apa yang kamu lakuin selama ini tuh udah lebih dari cukup kok. Aku gak perlu sampai kamu rawat kayak gitu. Iya. Bukannya gimana-gimana. Jadi gini, aku ini kan sahabatnya Hendra. Gitu, jadi aku kayak ngerasa berkewajiban untuk melindungi kamu, untuk merawat kamu, nemenin kamu sampai kamu ngerasa bisa move on. Bisa bangkit dari keterpurukan yang selama ini kamu rasain. Jadi kamu sampai ikhlas dan kamu bisa nerima semuanya sebagai takdir. Aku mohon kamu jangan tolak semua pemberian aku ya. Aku ngelakuin semuanya tulus buat kamu. Ya ampun, makasih ya. Aku bahagia banget Mas Hendra punya sahabat yang baik kayak kamu. Aku masuk dulu ya. Silakan. Dadah. Ya. Udah. Ini aku ya. Cek. Kayak udah gak ada fotonya. Tuh, oke. Ini pasti ulah Mas Hendra. Mas Hendra mau ngerjain aku. Ini. Enggak. Mas Hendra udah meninggal. Ini bukan dia. Mas Hendra pasti masih hidup. Dan sekarang dia dendam sama aku karena aku udah bikin dia celaka. Jangan ketakutan kayak gitu. Jangan mikir Aku harus ngobrol sama Mas Hendra. Rani. Mas Hendra! Rani. Mas Hendra! Rani. Mas Hendra, kamu benar-benar masih ada. Apa sih Pak? Pak main peluk-peluk aja. Salah orang. Jahat, kamu orang jahat. Rani. Mas Hendra! Sakit banget. Udah. Apa pukul-pukul aja nih? Kenapa sih Pak? Tahu nih perempuan. Tiba-tiba main peluk-peluk terus ngatain saya orang jahat. Saya mau lapor polisi. Enggak Pak. Saya minta maaf. Saya minta maaf banget ya. Saya mewakili sahabat saya. Sahabat saya ini masih trauma, Pak, karena suaminya meninggal. Tolong ya. Jangan laporin mana-mana ya. Oke. Saya juga kasihan lihat dia pingsan. Saya maafin. Makasih, Pak. Makasih. Ini bantu. Oh, enggak usah. Malah aku pusing banget ya. Ini ada apa sih? Tadi sakit kamu kambuh. Kamu juga mulai halu tadi. Halu? Bu, Ibu nggak perlu khawatir. Karena di sini Ibu hanya perlu istirahat saja, ya. Baik, saya pamit dulu ya. Makasih, Dok ya. Saya antar, Dok. Ini sini. Mas, sudut bibir kamu kenapa? Apa? Kok kayak ketonjok? Ini aku kepleset. Terus dijedot.
Maaf banget itu salah aku ya. Itu ulah aku ya. Udah Mas, mendingan sekarang kamu pergi. Aku nggak mau kamu jadi korban ketantruman aku terus. Udah pergi, please, Rani. please. Ini permintaan aku, pergi. Udah. Tuh, aku minta tolong banget sama kamu, oke? Jangan usir aku ya. Aku tulus loh jagain kamu. Aku mau nemenin kamu. Dan aku tulus sayangin kamu. Aku belum bisa balas perasaan kamu. Karena sampai sekarang aku masih sangat cinta sama Mas Hendra. Ran, aku nggak berharap dibalas kok cintanya sama kamu. Enggak. Aku pengen nemenin kamu aja. Supaya kamu cepat move on dan ikhlas nerima kematian suami kamu. That's all. Aku nggak akan pernah ikhlas sampai pelaku yang bikin suami aku kecelakaan ketangkep. Pelaku apa sih kamu? Kenapa kamu ngomongnya kayak gitu sih? Kan kamu polisi juga udah tahu kalau suami kamu tuh meninggal kecelakaan tunggal. Dan kamu ada di dalam mobil itu. Ada sesuatu yang cuma aku yang tahu. Polisi pun nggak tahu. Maksudnya? Ada suatu kejadian. Ran, kamu tolong cek HP aku ya. Astagfirullahaladzim. Sayang, kamu kenapa kok kaget kayak gitu? Ini kamu foto sama siapa? Kamu selingkuh dari aku? Ini siapa? Aku nggak tahu dia siapa. Ini juga perempuan dari mana aku nggak tahu. Nggak mungkin nggak kenal, orang ini jelas-jelas fotonya kamu kok. Sumpah aku nggak tahu ini siapa. Aku juga nggak kenal. Udah, aku mau turun. Aku mau turun. Rara, kamu tenang dulu ya. Itu kan bisa diedit, Ran. Mungkin ada orang nggak suka sama pernikahan kita. Dia tahu aku sama kamu dan dia kirim sekarang. Enggak, aku mau turun sekarang. Aku mau turun. Rani tenang dulu. Ini jalanan, Rani. Tenang dulu. Ran, woi. Rena belum. Mas, aku takut, Mas. Mas, aku takut. Mas. Mas Hendra. Mas Hendra. Mas Hendra. Mas Hendra. Malam itu kami berantem karena foto Mas Hendra sama perempuan lain yang dikirim ke handphone Mas Hendra. Siapa yang kirim foto itu? Aku nggak tahu. Pengirimnya pakai nomor yang nggak dikenal. Aku udah coba beberapa kali nelpon, tapi memang handphonenya nggak aktif. Sampai sekarang aku benar-benar penasaran itu siapa. Oh, oke. Kamu nggak bisa move on gara-gara ini ternyata ya? Ya karena aku merasa bersalah. Aku yang memulai pertengkaran itu. Karena kalau kita nggak berantem, nggak mungkin kita kecelakaan, nggak mungkin Mas Hendra sekarang meninggal. Gini. Aku bantuin kamu untuk cari orang misterius itu. Siapa yang chat? Oke, siapa yang kirim foto itu? Ya? Supaya kamu cepat move on. Makasih ya. Ya?
Tapi pasti akan susah. Gak usah khawatir, tenang aja, aku cari cara. Aku boleh minta ini ya, nomor orang itu yang ngechat siapa coba? Bisa. Aku namainnya Mr. X. Aku juga sempat ngasih nomor ini ke polisi, tapi nggak bisa dilacak karena memang nomornya nggak aktif. Oke, dan gak aku save. Sekarang kamu istirahat, ya. Kamu jangan mikir macam-macam, jangan pusing, jangan, tenang aja. Kamu istirahat, aku pulang dulu. Aku pengen ke rumah teman aku juga yang IT, aku pengen kasih nih nomornya. Soalnya dia pinter banget tuh ngelacak nomor-nomor yang udah nggak aktif. Oke, makasih ya. Sama-sama dong. Kamu istirahat ya. Oke. Dadah. Istirahat jangan lupa.